Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan guru kita bersama yang baru saja selesai memberikan pemaparan Abu di Palu Gading. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat selalu membimbing kita. Kemudian Abi di Lumibung, Wali di Sawang, Abati di Bulu yang Tuan muliakan, juga kepada para alim ulama, kepada Imam Besar Masjid Bujang Salim Undukut, kepada Kepala Sekretariat NPU Aceh Utara serta jajarannya, unsur mustika dan segenap jajarannya, dan juga para hadirin sekalian, para peserta mubakarah keagamaan yang diadakan oleh NPU Aceh Utara. Perkenalkan Bacut sebelum sampaikan pemaparan singkat dari makalah, bahwasanya Tuan berada dalam acaranya dalam kapasitas mewakili pimpinan NPU Provinsi Aceh. Artinya mengusung nama NPU Aceh karena pimpinan NPU Provinsi yang tengah berada dalam kesibukan di luar daerah, tapi juga yang tengah dalam keadaan sehat, sehingga utuslah Tuan untuk mewakili daripada pimpinan dalam acara mubakarahnya. Tuan, apalagi mungkin akan memperkenalkan diri. Mungkin bagi guru-guru kamu, tunggu-tunggu yang berasal dari Nisam, anak perlu perkenalkan diri. Kajilah, Tuan asal dari Nisam di Latamca, kemudian pendidikan di Daya Mudi Mesra Amalana, juga di Tanah Merah, apa sih kaji guru senior itu Nabi Tanah Merah. Nah, bukan tiga dengan wali YouTube Pak. Ketiga kali beliau dah dua, belum dah sama saya kira. Kemudian selanjutnya untuk sementara ini Tuan bertugas di provinsi sebagai salah satu anggota NPU provinsi. Nah, jadi yang kenyataan perlu kita sampaikan oleh Bacut. Baik pertanyaan-tanya pakuan karulung kuno dalam forum abu. Ya, kira-kira. Jadi ada nama perwakilan NPU provinsi. Jadi alhamdulillah belum dipercayakan untuk memberikan materi mengenai metode pengelolaan zakat dan harta wakaf. Tentu saja pembahasannya terbilang cukup luas. Tapi lebih daya bukan babut zakahnya mentang mungkin sisi bulan belum terima. Kecuali kita tahu bahwa wakaf juga kan. Cuma ketika permasalahan tersebut kita utarakan, kita paparkan dalam jangka waktu yang relatif panas, tentu saja sulit untuk bisa kita sentuh semua bagian-bagian yang ada dalam permasalahan zakat dan harta wakaf. Maka oleh karenanya
terkait dengan zakat, luncur sebuah bagian khusus yaitu sistem distribusi. Kemudian terkait dengan metode pengelolaan wakaf yaitu luncur sebuah bagian khusus yang menyangkut dengan tugas dan kewenangan dari wakaf. Nanti yang akan sampaikan mengenai yang turun depan itu alhamdulillah boleh-boleh tanya yang akan meluruskan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengelola zakat artinya mengurus zakat itu, mengelola harta wakaf adalah mengurus harta wakaf itu dengan cara yang lebih baik. Pengelolaan wakaf, pengelolaan zakat yang melibat zakat ini, meliputi pengumpulan zakat, pendataan mustahik, inventarisir mustahik, penyaluran kepada para mustahik, kemudian membuat kriteria, bukan kriteria sebenarnya, mengidentifikasi bahasa sekarang, artinya ta'rif mustahik yang disebutkan dalam kitab oleh para ulama-ulama. Nyo coba untuk pastikan di lapangan nyo dengan hoi demam. Nah, karena setiap mustahik zakatnya sudah punya definisi ataupun takrif tersendiri. Namun dalam mungkin praktek di lapangan kita bisa berbeda pandangan untuk tak tentukan nyonya kita mau mengapakir atau kita mau meneliti. Yang bisa berbeda pandangan di saboh-saboh kampung ketika dilakukan penyaluran zakat. Nah, kemudian juga dalam permasalahan zakatnya, pertama kali yang paling penting disebabkan metode pengelolaannya sudah diatur sedemikian rupa dalam fikih, makanya kepada orang yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat ini harus memastikan bahwa cara yang dia lakukan ini sesuai sepenuhnya dengan fikih. Karena jika tidak demikian, maka karena permasalahan jatuhnya permasalahan ibadah, nyo berujung kepada hanasah. Jadi ketika hanasah zakat, bagi orang yang pemilik harta lihatnya pada hukum sebenarnya golong tubuh zakat, walaupun ada video zakat, kemudian juga sasaran ataupun hikmah tasyrih daripada hukum zakatnya hanya tercapai. Nah, bisa juga untuk ketika dalam pengelolaannya dikelola oleh pihak yang mengelola tersendiri hanya sesuai dengan ketentuan fikih, terjadi campur aduk mazhab juga bisa beda, maka berujung juga kepada hanasah. Makanya untuk bertanya masyarakat Aceh khususnya masyarakat Aceh yang menjadi kearifan lokal bagi kita tak anut mazhab Syafi'i, harus pastikan bahwa tentang tata cara pengelolaan zakatnya harus sepenuhnya sesuai dengan mazhab Syafi'i. Karena kita menganut mazhab Syafi'i. Nah, bukan mazhab itu salah, cuma karena tak anut mazhab yang itu. Kami tetap menganut mazhab Syafi'i dengan menghormati mazhab yang lain. Ya. Adapun tata cara pengelolaan zakat yang berada di luar mazhab 4, ditanya hanya terlakukan dikarenakan berakibat kepada hanasah ibadah daripada orang yang mempunyai harta. Ataupun jika pun terlakukan berdasarkan pendapat-pendapat yang berada di luar mazhab Syafi'i, namun harus melalui tata cara yang diatur dalam agama, tata cara yang dibolehkan oleh para ulama. Umpamanya belum sampaikan, baru akan belum sampaikan terapi di Lubuk. Yang sering terjadi lainnya, ketika menjelang raya, ditanya kata pun itu juga. Ya, sebagian daerah agaknya hanya mau tahu langsung maju ke harga beli sebagai jadi juga. Harga beli sebagai jadi juga gitu. Ya benar.
Jadi ingin sampaikan bahwasanya dalam mazhab ini tidak mengenal penyaluran harga terhadap zakat selain daripada zakat tijarah. Ya, benar. Hanya dino terhadap jakatnya tajuk harga menyokong bak jakat tijarah. Dalam makalah dalam kutip satu nasihat 4 pada halaman 9, kemudian kita bab footnote 19 kata Imam Nawawi tidak boleh, kalau Saruna Imam Nawawi mengatakan tidak boleh bagi imam, yaitu orang yang ditugaskan mengelola zakat, dan juga bagi sa'i, orang yang bertugas mengumpulkan zakat, menjual sesuatu daripada harta zakat tanpa keadaan darurat. Tetapi wajib menyampaikan zakat itu kepada para mustahik dengan a'yaniha secara utuh, indro yang tadi. Lianna ahla zakat ahlu rusdin, karena orang-orang yang berhak menerima zakat ini adalah orang yang memiliki kecakapan, orang yang sudah memiliki sifat silahuddin wal mal, orang-orang yang memiliki sifat rasyid. La wilayata alaihim, tidak boleh, tidak ada kewenangan kepada imam ataupun sa'i untuk menjual harta zakat tersebut. Maka tidak boleh menjual harta mereka itu ahli zakat dengan tanpa izin mereka. Ini contohnya penegasan daripada ulama. Oleh karenanya, tajuk harga daripada benda, daripada zakat kepada mustahik dalam mazhab ini yaitu hanya berlaku pada zakat tijarah. Ini yang umum diketahui, dan itu pendapat yang utama yang terdahulu untuk menyatakan nanti terus akan perbaiki dulu sekali berbeda. Kemudian juga ada pendapat pada zakat, pada zakat menggantera, tapi ini pendapat yang sangat kuat. Pendapat yang sangat kuat yang jangankan untuk kafatwa kan untuk tak amalkan dulu negeri. Jadi kitanya dalam karenanya sifat ibadah harus tajuk langkah ikhtiar, harus tajuk langkah kehati-hatian agar ibadah kita usah. Nah, maka oleh karenanya, keadaan-keadaan kampung yang kadang-kadang kemudian wajib harta jaga kemudian dijopeng kepada mustahik, nyo hanya dilakukan ni, tengok rata yang lainnya. Karena dalam mazhab ini hanya tajuk harga pada zakat harta kecuali pada zakat tijarah. Satu. Kemudian tentang zakat fitrah yang keempat belum singgung penuh. Memangnya dalam mazhab Hanafi dan salah satu mazhab yang muktabar dibolehkan menyalurkan zakat fitrah itu dengan bentuk harga. Tapi harga yang dibolehkan menurut mazhab Hanafi ini sesuai dengan fatwa MPKJ nomor 13 tahun 2014. Bahwasanya yang boleh harga kurma, harga anggur, harga lintah dan beberapa jenis lagi. Artinya hanya tamam harga berat. Maka oleh karenanya menyebutkannya di Aceh yang menjadi makanan pokok katanya adalah berat. Bu yang baju. Kemudian tajuk itu ke zakat fitrah, yung berat. Dasar mazhab ini yang wajib tabung zakat fitrah kita adalah berat karena yang makanan pokok. Ya. Lantas punya tajuk harga berat sebagai zakat fitrah menurut mazhab ini Hanafi kita punya harga berat. Mazhab Hanafi harga, namun bukan harga berat. Bila lagi tanya di Aceh umpamanya, hotel menjelang raya, tajuk zakat fitrah yaitu harga berat umpamanya. Nyo mazhab Syafi'i dukun fitrah ditanya orang tak, mazhab Hanafi juga dukun fitrah ditanya orang tak. Sama dengan hukum tak menurut tata cara mazhab Syafi'i, sementara apa hal yang membatalkan wudhu tak lupa mazhab Hanafi. Jadi Abu Hanifah mengatakan wudhu ditanya orang tak, Imam Syafi'i mengatakan hanasa. Demikian juga tentang zakat fitrah penuh, karena terjadi mengkombinasikan dua pendapat dari dua mazhab yang berbeda dengan cara taufik yang mamnu, taufik yang dilarang. Karena taufiknya berada dalam satu kalian. Dia orang tak pernah dapat hidayah umpamanya dengan kitab yang ada 2 kali ini ada dibuka bahwasanya taufik dilarang bila pada satu kalian, pada satu kasus. Ya benar.
Mia pada berbeza kasusnya nggak masalah. Tapi mia pada satu kasus, umpamanya menyoa jaga fitrah, yang litanyo tapo harga kan sepenuhnya tak ikuti mazhab Nabi, nyo merasa yang ikuti mia seperti tak harga. Nyo yang betul ingat, meskipun menjelang raya, nah pihak-pihak yang khawatir baca Al-Quran, kalau pengumuman zakat fitrah untuk Aceh Utara umpamanya 2,8 kg umpamanya, atau 2,7 kg atau 40.000 per jiwa. Yang kedua harga nyo yang menurut fatwa MPU Aceh nomor 13 tahun 2012 nyo put lagi nyo hantar. Ya benar. Fatwanya kan hukum gaya terus, tapi kalau melalui pengkajian. Kalau melalui pengkajian salah satu yaitu hanya melakukan talfik yang mamnu, yaitu talfik yang terjadi pada satu qadhiyah atau pada satu kasus. Memang ditanya ingin tanya Pak mazhab Hanafi dan itu harga ikuti sepenuhnya mazhab Hanafi, jangan campur mazhab. Akibat cara tak pelajari deh, katanya tak boleh. Itu punya daerah negeri Kuruku kata saya Abu di Kalubadi dan sebagainya. Daerah ukun kamu ni sama atau Mahmud na abadi bulu atau di daerah Rumah Sawang na Walid di Sawang. Ada harus saya boleh hanya telah lakukan sembarangan terkait dengan campur aduk mazhab. Memang dalam fatwa MPU ukuran harga dengan harga kilo 0,8 daripada pada ini yang kami tentukan. Jadi yang hanya yang perlu sampaikan walaupun ulang-ulang baju adalah legitanya tak peng untuk jaga fitrah tapi harga beli. Nyo yang kami itu kepegang angsa fitrah kanyo Abu Hanifah kepegang angsa. Kini kami fitrah soal angsa karena menurut mazhab lu hanya istilah tu harga fitrah. Merupakan Abu Hanifah itu kalau boleh ke fitrah kanyo Abu Hanifah menurut mazhab lu hanya tu karena harga yang kamu dah kan harga jenis makanan yang lu buat. Kamu dah harga beli tu. Ya, jadi matua harus sepakat ke amalan kita yang mana nyo yang perlu terjaga di antaranya dalam mengelola zakat. Jadi hanya ikut-ikutan pulang jino pukul katanya mudah tak ikuti informasi agama jino tak buka YouTube, tak buka media sosial. Betul pendapat kenapa? Tapi yang namanya beragama tidak boleh tanpa sana, tidak boleh beragama itu tanpa guru. Ya benar. Han mampu letaknya untuk beragamanya tak ikuti langsung Al-Quran, tak ikuti langsung hadis mungkin. Ya benar. Tapi ikuti hadis, so mudah buat tanya yang hadis. Ini apa masalah itu? Padahal merupakan yang Nabi. So mudah yang buat tanya hadis. Oh tak pernah itu hal yang mudah karena kita hari ini kata ikuti agama. Tak ikuti agama. Ya benar. Kemudian terkait dengan pemaknaan dan penafsiran terhadap ayat dan hadis juga nyokan merupakan perkara yang mudah, perkara yang cukup sulit. Para ulama-ulama terdahulu berpegang syarat-syarat ijtihad bukan ingin memonopoli kebenaran. Kalau itu benar, nyak beruhun lain dengan kelompok mustahilnya mengertnya sagai ke. Urang yang ikhlas, urang yang berbuat demi agama, tapi mereka menetapkan syarat-syarat ijtihad itu untuk menjaga kesucian agama. Baik dijama agamanya oleh tangan-tangan yang tidak mampu. Lukah di dalam baju, nyok agak melebar, itu memang ada. Karena itu yang tata cara pengelolaan dia berdanung. Kak baju lukah. Padahal pun muncul penetapan kabi dalam Islamnya dari mazhab tertentu. Dalam sejarah Islam, baik pada masa Khalifah Bani Umayyah maupun pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, pertama sekali ditetapkan kabi dari mazhab fikih tertentu yang salah lalu yaitu pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, bukan Khalifah Bani Umayyah. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, mazhab fikihnya belum begitu muncul karena mentang berada pada awal abad kedua Hijriah atau akhir abad pertama Hijriah, belum muncul mazhab fikih. Ketika mazhab fikih muncul, lantas ketika Khilafah Islamiyah dipegangi oleh Bani Abbasiyah, salah satunya Khalifah yaitu Harun Ar-Rasyid menetapkan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani
yang merupakan murid senior dari Abu Hanifah sebagai Qadhi Kubra, Hakim Agung di Baghdad. Yang makanan pun. Kemudian juga seterusnya, setiap kadi yang ditetapkan pada masanya selalu dari mazhab tertentu. Kepua ya, yang kepua. Kepua menetapkan kadi dari mazhab tertentu karena ada aturan. Kadi bila dia mujtahid, dia harus memutuskan sesuai ijtihadnya. Bila kadi ini adalah seorang mukallid yang mengikuti imam mazhab tertentu, dia harus memutuskan hukum sesuai mazhab imam yang dia ikuti. Nah, maka dengan penetapan kadi dari mazhab tertentunya, kadinya akan memutuskan hukum hanya akan melangkahi mazhab imam yang diikuti. Kepuasan yang dicok kebijakan di khalifah. Sebab pak masanya karena mulai muncul moral ulung yang agak kurang got dibandingkan dengan kawai. Baik dibandingkan dengan kawai yang dino. Dibandingkan dengan kawai sebelumnya. Kagak nak muli moral kagak kurang bejut, akhlak kagak muli kurang bejut. Contoh ini itu mana? Contoh ini sebuah putusan hukum kadang-kadang gak bisa sebagian kecil karena punya lebih dari neo. Sebagian kecil, sebagian hukum kena diputuskan di komisi hakim. Kadang-kadang kita dekati hakim. Kalau di hakim yang ditanya kadilah salah, tetapi dengan sebab kalau di hakim bisa saja ditanya benar. Ya, jadi karena unsur-unsur yang lainnya berkala oleh para ulama, nyo akan kemang, nyo kadi harus ditetapkan dari mazhab tertentu karena dia dari mazhab, karena ketentuan kita hukum dalam mazhabnya hanya bilang kadi dari kadi nyo bang. Makanya karena lagi nyo pun keadaan ditetapkan untuk mazhabnya dan dengan kepu negara itu mesti dari mazhab ke yang ikuti dalam pengamalan agama dunia fikih. Kau mazhab lain hanya terpercaya, kau mazhab lain malah sebenarnya punya pandangan satu. Malah yang lebih utama dalam Islamnya adalah mazhab sahabat, mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Abbas dan sebagainya. Tetapi mazhab yang di luar mazhab itu, apalagi mazhab sahabat, yang mazhab yang hanya tertaduin, hanya kerupukan. Jadi pendapat-pendapat sahabatnya cuma diriwayatkan dari bibir ke bibir. Misalnya Sayyidina Umar bukan ada pendapat dalam masalah tertentu yang diriwayatkan dari bibir ke bibir. Jadi periwayatan dari bibir ke bibir nyo rentan dengan pengurangan dan penambahan. Nyo yang habalung bukan di mentang untuk bertemu bukan dari lorong kan utuh dia ada bukan. Nah yang tinggal apa, nah yang tambah-tambah, nah yang kurang. Kita tetap ini yang tengok. Jadi wate dino hana terbukukan mazhab dari ulama-ulama sebelum mazhab apalagi mazhab sahabat. Nyo isi daripada mazhabnya tidak bisa dipercaya. Kalau sahabat yang hanya dipercaya dalam langsung. Sahabat adalah generasi terbaik daripada umat Islam, di mana Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, yang paling bagus abad-abad adalah abad yang berada saya di dalamnya. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Kemudian abad berikutnya. Yang paling mulia adalah sahabat. Menyuruh lain, yang adil, yang mana, tapi yang sahabat kulluhum udul, tunggal ulungnya. Yang diragukan bukan sahabat, tapi yang diragukan orang yang mengatakan ini pendapat sahabatnya. Dikarenakan pendapat sahabatnya hanya ditaduin. Namun pendapat dayanya adalah mazhab. Semuanya terbuka, tidak beri untuk belajar. Pulang Gino karena software, karena perangkat-perangkat kerja yang lebih mudah. Ketika ingin menukar sebuah kitab dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan sebagainya, dengan mudah dapat ketemu, menjadi terpercaya. Jadi kan hanya ikut gara-gara ulung yang buluk, tetapi karena hanya bisa terpercaya gara-gara hanya meninggalkan tulisan. Maka oleh karenanya dalam mengelola zakat, nyo juga hanya terikuti pendapat-pendapat yang berada di luar mazhab. Meskipun dalam sebahagian kitab kadang-kadang dipegang yang pendapat yang bersumber dari sahabat. Nah, karena pendapat sahabat anak yang kita roll. Nah, itu contoh. Salah satu cara penyaluran zakat yang dilakukan di tempat-tempat tertentu adalah disalurkan semen sabilillah kepada jihad kebaikan. Nyo contoh. Nyo pendapat yang berada di luar mazhab itu. Sedahulu dari Hanafi sampai Hambali mengatakan tidak boleh semen sabilillah ini disalurkan kepada selain ghuzah al-mutatawiyah, selain kepada relawan perang. Mana relawan perang no? Urang yang perang fisabilillah dan dengan hanya tercatat sebagai tentara negara.
kan TNI memang perang tengok. Jadi kita tengok rakyat biasa tak mau perang lawan kafir. Yang ini maknanya ghuzah al-tatawiyah. Selain daripada ghuzah al-tatawiyah, hanya tersalurkan zakat daripada sunnah sabilillah. Nyo sepakat mazhab apa? Nah, pendapat lain yang berada di luar mazhab yang menyatakan dia, nyo yang perlu pegang, nyo pendapat yang lanjut dari publik. Nah, untuk itu tak kala media sosial, pada YouTube, tu burung pegang sendirian, salurkan aja zakat sunnah sabilillah ni walaupun hanali jadi sabilillah itu tak pernah terus, tak salur juga ke biar ritual pokoknya. Tak salur untuk pekerja jalan, untuk pekerja penolong dan mampu, untuk cek perlu nasa, punya pukul na daerah-daerah tertentu, na hak muda dari na hak untuk jaga masa, macam-macam tu. Mandu cara iaitu dengan memaksakan, memaksakan bahasa salur, dengan memaksakan kata-kata memaksakan sabilillah itu untuk arti sabilul khair, untuk arti iaitu jihad kebaikan. Nyok pemaksaan kata-kata sabilillah, bahkan pemaksaan karena le ulama kagetuk ruang untuk interpretasi gitu, ruang untuk menerjemahkan kata-kata sabilillah yang ada dalam ayat. Jangan tahu dalam mazhab ke, hanya ruang le untuk terjemahan. Jadi kasih sepakat, kafinal mazhab ke diartikan sabilillah nyo adalah al-ghuzah al-tatawiyah. Jadi hang dibuka ruangnya oleh, hang dibuka lagi mana? Kon iri ketakut na mustahil dari ruku kon. Takut nas-nas agamanya diartikan oleh orang yang hendak bertanggung jawab. Contoh oleh ini, ketika nas agama diartikan oleh orang yang hendak kapasitas dalam keilmuan, muncullah pemahaman-pemahaman yang macam-macam. Padahal itulah hadis. Nabi bukan hadis. Taraktu fikum amraini law tamassaktum bihima lan tadillu abada. Lu tinggal kepada kata al-maklu dua perkaranya yang menyatakan umat dua perkaranya selamanya manfaat. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi, yaitu hadis sunnah Nabi. Berarti hadisnya berbalik sini. Jaminan dari Nabi terhadap orang yang umat Al-Quran, yang umat hadis hamzah selamanya. Dalam hadis lain Nabi juga dari 70 her, dari umatnya berbagi 70 her. 70 her kelompok umatnya, berapa kelompok dalam surga? 72 itu dalam neraka. Pakar dalam neraka. Sesat. Yang nak sesat Nabi dia pegang. Dia belajar apa kami? Pulau pegang Nabi. Umatnya selama umat Al-Quran hadis hamzah. Nyo yang 72 kelompok nyo bagi bikin Quran kalau dia Quran nyo. Ada Quran nyo di hadis yang umat hadis yang berarti awaknya bukan hadis ni, awaknya bukan Al-Quran ni, tapi Nabi itu bukan puno, yang umat Al-Quran hadis, kan besar itu jaminannya. Apa besar? Berarti kenapa Nabi yang salah? Yang salah adalah cara memperlakukan Al-Quran dan hadis. Dengan bahasa lain, letak kesalahan adalah pada penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Han mungkin untuk tak pahami hadis Nabi menyakan melalui orang yang udah bersama Nabi. Sebab yang orang yang udah bersama Nabi kafir itu mendung pukul suluk-suluk dan pun maksud daripada sahabat-sahabat Nabi. Dan orangnya han akan mukhalafah daripada Nabi dengan Nabi nak buat. Bentuk mana saya muncul pikiran musim-musimnya untuk mana? Nyokan nak pukul sahabat, dia kata Nabi, mumpuk sahabat dengan Nabi. Berarti kita tak dahulukan Nabi. Yang pikiran dalam pikiran saya mumpuk sahabat dengan Nabi mumpuk. Sahabat yang paling cukup pun Nabi. Dan itu nyo abang macam ni yang pegang untuk pukul lakon rumah yang ada lapis bertujuan yang berdepan macam ni yang pegang untungnya. Nabi hana beruntung pada Aisyah juga Nabi pada tengah malam yang hadis riwayat Bukhari. Juga Nabi pada tengah malam Aisyah dengan dulu bangku gerumpak Nabi bagi. Waktu gerumpak Nabi bagi kami lupa Nabi hilang Aisyah. Dengan Nabi lakukan yang lain yang hadisnya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Tapi untuk memahami hadis sahihnya perlu kepada pemahaman yang sahih. Nah, menghadap pemahaman yang sahih, hinan akan taburtukan yang sesuai dengan hadis. Imam Syafi'i berarti urut. Nabi hana ke pukul dia urut lain. Yang mumpuk Imam Syafi'i dengan hadis. Pegat pertanyaan. Yang mumpuk Imam Syafi'i dengan hadis so tak ikut. Pertanyaan dibakar. Tentu urut dia urut tak ikut Nabi. Tentu ya. Nah, namun punya pertanyaan yang ditanya kepada orang yang kaum tentu pertanyaan yang kritik. Yang pertanyaan yang tak salah. Karena dalam pertanyaan kali bangun opini bahawa
Imam Syafi'i muka Nabi. Padahal Imam Syafi'i dalam riwayat Udayt ketika berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bunuh di Irak selama 2 tahun berikut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid Abu Hanifah yang menjadi hakim agung berdiskusi, selalu Imam Syafi'i kedepankan hadis dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih sering kedepankan kias, logika. Gara-garanya itu Imam Syafi'i digelar dengan Nasirus Sunnah, pembela hadis. Kamu kan Imam Syafi'i tak tinggalkan hadis? Nah, mana? Oh, dah apa-apa kan tu? Idza wajadtum, itu lagi lang mukadimah kitab Al-Majmu' Syarah Muwatta. Boleh? Idza wajadtum fi kitabi khilafah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'udhu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'u qawli. Yang kedua Syafi'i, Pak Murid, Pak Rabi Al-Muradi, Pak Al-Muradi dan sebagainya. Apabila kalian mendapatkan dalam kitab saya ini sesuatu yang berbeda dengan hadis Nabi, ikut hadis Nabi, tinggalkan pendapat saya. Nyok apa kekemono? Nyok berdasarkan pengalaman. Kan berarti Imam Syafi'i ditinggalkan hadis. Berdasarkan pengalaman ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, pakam kebalik pendapat yang berada di Baghdad awal dari kadim menjadi pendapat baru di Mesir. Gara-gara gerumpok sejumlah hadis baru yang golong gerumpok berpun. Salah seorang mujtahid mutlak di Mesir namanya Imam Lis bin Sa'ad, maka beliau telah punah, Hanam Dawan. Imam Lis bin Sa'ad. Jadi murid-murid Imam Lis bin Sa'ad banyak melestarikan hadis-hadis sahih. Di hadis sahih. Jadi gerumpok hadis-hadis sahih Imam Syafi'i, Pak Murid Imam Lis bin Sa'ad, dan keteliti kan gecok aja mentah-mentah keteliti bahawa memang betul-betul sahih. Maka dikirim surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, murid di Irak. Imam Ahmad bin Hanbal di Irak, jangan lagi berpegang pada pendapat saya yang pernah saya sampaikan di Irak. Betul Imam Ahmad bin Hanbal, Pak Nun, Pak murid-murid Imam Syafi'i di Irak. Murid tanya kah berada dari pendapat rukun yang berbeda di Irak. Dino banyak kah umat Pak pendapat baru. Sehingga nak urut tanya Pak Imam Ahmad, waktu Imam Ahmad jauh lebih ke mustahil mutlak. Kita tanya, kitab yang ditulis di Imam Syafi'i, kitab tu yang harus kamu pegangi. Kitab yang ditulis di Mesir, yang Imam Ahmad sendiri. Nah, jadi yang perlu untuk sampaikan, yaitu para ulamanya ketika dibangun mazhab, bukan mereka mengabaikan dalil, bukan mereka mengabaikan hadis, tetapi mereka sudah cukup dan jauh meneliti. Nah, kadang-kadang hadis yang menurut ulil dan nyonya hana dipakai, ikatnya justru yang kali ketiawai. Nyo contoh buka. Nyo ada guru hukum betul kita bagi yang hana pernah ya, satu guru. Karena hama kantor. Jadi semua contoh tu pakal tanya karena nafiral guru pegang bahwasanya pukul Imam Syafi'i ditinggalkan hadis Nabi dengan tentang urinam tepek nuragam menalepi laku semua. Jadi mana? Budak kan? Nah, duku Nabi dan Aisyah. Waktu duku Nabi dan Aisyah, Nabi kan juga sembahyang. Mana kata dia sembahyang lain? Aisyah pun mau. Minta kalau secara tekstual, secara lahir berarti Nabi mana dulu terbukti lanjutkan sembahyang. Bahkan Imam Syafi'i yang dicok hadisnya. Hadisnya saya, kenapa boleh Imam Syafi'i? Nah, karena dalam hadisnya multi tafsir ataupun bahasa kitab di bahasa usul fikih, makna yang ihtimal Karena timbul pertanyaan sampai wafat Nabi sampai wafat Aisyah, pertanyaannya Hanaso tanya, ketika Aisyah gugur Nabi nak melapik mana? Nyo jelas. Yang bukan dalam hadis Aisyah gugur Nabi. Hana jelas dalam hadis waktu gugurnya pun melapik mana? Imam Syafi'i tak anggap nyo hadisnya multi tafsir ihtimal guna apa ihtimal mana dalam usul fikih yang disepakati dari aliran jumhur, yaitu aliran Syafi'iyah, Hanabilah dan aliran Malikiyah. Nah, undang-undang dengan bahasa sederhana untuk sampaikan, apabila sebuah dalil di dalamnya mengandung multi tafsir ihtimal, dekun kasahu fa'ul ihtimal, dalil tersebut dibalut oleh ketidakjelasan, dibalut oleh ihtimal. Masa kata milik istidlal, maka tidak boleh lagi dijadikan sebagai dalilnya. Berarti menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut kan alasannya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dalil. Yang berarti penjelasan dari ulama. Nah, jadi kan Imam Syafi'i itulah hadis, tetapi hadis yang nyo hanase persyaratan untuk dijadikan dalil menurutnya. Abu Hanifah dijadikan Abu Hanifah punya metode tersendiri dan mereka saling menghormati. Intinya apa?
pendapat yang ada dalam mazhab yang untuk bertanya Acehnya iaitu dalam mazhab ini, nyo harus yakin bahwa pendapatnya adalah dihasilkan dari Al-Quran dan Hadis melalui tata cara pemahaman yang benar atau tata cara pemahaman yang paling mendekati kebenaran. Karena kebenaran tentangnya nyo karena beda-beda pendapat ulama itu diistilahkan dengan istilah yang tadi. Baik ibu-ibu sekalian, yang antara lain yaitu dalam pengelolaan zakat, baik kita ikuti kitanya yaitu tata cara yang berada di luar mazhab itu, yang antara lain menompak itu fitrah, takjub pen, yang harga kemudian jatuh sabilillah saya salurkan kepada bukan selain daripada usaha al-mutatawinah. Nah, ulama awal ada hukum pakah menuju kepada selain usaha al-mutatawinah. Nah, baik kemudian maksudnya mengenai dengan metode penyaluran secara umum untuk sampaikan, tentu saja apabila kondisi ini normal oleh pihak pengelola zakat ubina seneh yang bisa pastikan benar di berbagai tempat, berarti fakir miskin hari ini oleh kepastian. Hai amel hana bayar harga. Sebab amelnya hanya dibagi nama lagi dibagi kepada fakir miskin dan gharib. Sebab pembagian kepada amel adalah ujrah, engkau kerja. Ya guna yang layak, guna bekerja, bak masanya, bak tempatnya dengan kondisi yang benar. Nyo kan bisa tapi bisa beda-beda. Itu lo ni sam, tempatnya padi-padi kue-kue yang ni sam. Ya. Misalkan petugas dari kampung dia cok pade kedai pulang ia buat tengah dan ia maupun dangluk almarhum Abi Nurwah yang undang dia buat tengah ru dia cok dan bilang dia ada mesin kompor itu gemua kalau belakang kampung tengah kampung Rusli baik itu kan ngata bandingkan ngon gecok pade le pengutip jakut bila sahaja kat kampung lu sendiri tong nasang lo buat kena nasang nyo beda punya beda nyo engkau kerja hanya kita sama kemudian bawa hotel tertentu yang juga nang kalau makanya tentang ujrah misalnya nyo sulit untuk dapat secara baku dan aku kayak itu karena beda makanya dalam kitab pun mana karena kitab itu dumna ukuran karena katanya kan bisa berbeda menurut daerah dan menurut negara. Makanya kriteria umum punya amelnya yang dicobakannya untuk kerja yang layak untuk dumnan buat dimnan tingkat hekut bak watenya kemudian dengan kondisi yang lainnya dumna yang layak yang kedua makanya ada berkah bukan senengnya. Sedangkan seneng-seneng lain, fakir, miskin dan gharib, yang pertama sekali menurut mazhab Syafi'i harus berata di pengelola zakat. Artinya tidak boleh ada seneng yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua harus ke taswiyah, ke B satu-satu antara seneng A dan seneng B menanilai. Yang ketiga harus ke istiaf, ahad, fi kulli sinfin ke pelengkap. Beri antara perorangan yang ada dalam satu seneng tertentu. Yang kedua harus taswiyah baina kulli sinfin baina kulli ahad fi sinfin berata. Yang antara lain ini. Kemudian mengenai tempat baginya adalah tempat rata yang merupakan pendapat kuat dalam mazhab ini. Ini dalam kondisi darurat yang ke negara lain menang. Kemudian juga bukan pola penyaluran yang umumnya yaitu penyaluran secara dalam bentuk harta pola konsumtif. Dia juga dalam agama tersalurkan zakatnya dengan cara kabri modal usaha tetapi guna pengawasan. Namun betul-betul ini kan bukan. Lagi yang kagak tulis ulama kita, misalnya umpamanya orang yang ahli dalam bidang profesi tertentu, tajuk tugasnya zakat dengan ukuran yang mampu untuk alat pertukangan, umpamanya ahli pertukangan, sehingga yang mengurangi kemiskinan. Ini tentu saja. Kebijakan-kebijakan yang ini harus kita musyawarahkan walaupun gede dalam hukum karena namun apabila akan diterapkan bahasa daerah tertentu menimbulkan konflik pro kontra dan masyarakat ini harus nak kesepakatan nilai
bentuk hukum lagi yang kau pilih kita. Mana kau dah buat tanya? Hanya menalu ni, hanya menalu. Nah, kadang-kadang dalam agamanya hukum betul, tapi hanya sampaikan mengingat kondisi. Contoh, bahawa purakan Aisyah dengan Nabi dalam sebuah hadis yang saya dengan Nabi yang Rasulullah. Yang purakan Hijri Ismail yang Pak Kaabah sebenarnya yang dalam Kaabah pun luar. Dijauh dari Rasulullah. Yang secara hukum di dalam Kaabah secara hukum karena tiba kira Kaabah awal. Cuman pakan ron di Nabi Rasulullah hanya pertama Hijri Ismailnya dalam dong. Artinya Kaabah membangun bintik di yang antara rukun Iraki dengan Syami. Rukun Iraki dengan Syami yang bintik lebih luar ini. Ya benar. Dijauh oleh Rasulullah, inna qaumaki, sesungguhnya kaummu hai Aisyah tidak punya biaya sekarang ini. Kemudian ditanya melalui Aisyah, yang pintu Ka'bah ya Rasulullah menyangka, jadi benar Aisyah jauh Nabi. Jamun kan? Nah orang yang memang wadah yang tamang Ka'bah, perintahkan dia tamang untuk nak dalam satu macam di belakang Ka'bah, aku yang buat. Nah orang yang lebih tamang Ka'bah, maka aku buka pintu Ka'bah dengan desain yang banyak dari tanah. Jadi orang kata belum kenal Area Ka'bah, lepas dulu langsung kita mau dalam. Tak mikir kita mau dalam tanah kalau penjaga Ka'bah. Artinya hanya bebas kamu. Dekul dari Aisyah cuma kita tak hanya lainnya. Ron kita buat kali mentaklukkan muka. Urang masuk ke Islam tu kajian Nawawi. Mereka betul pintu Ka'bah kena uyu kita nyajut sama menyuruh janjian lah. Berjauh dari Nabi. Betul Aisyah. Tapi hanya buat katanya karena pukul kaum kata hanya dipahami lembut sebab kaum kata mententu dengan masa jahiliyah yang menyolong pupuknya akan dikentuk perang Muhammad mengutak Nabi Ka'bah bisa menjadi sebuah kehebohan, bisa menjadi timbul suatu kegaduhan yang asalnya adalah betul tapi hal lembut yang perang yang boleh dinilai. Jadi ini kan dalam agamanya nah sesuatu yang kadang-kadang betul secara hukum tapi hanya dibuat mengingat keadaan baik timbul apa yang ada ataupun mengingat nilai-nilai kearifan lokal semuanya. Kan tahu. Tapi selama adanya berada dalam tataran afdal wa ghairul afdal. Adapun dia berada dalam tataran hal-hal nyo akan toleransi. Benar. Berada dalam tataran hal-hal nya walaupun dia hukum tetap dijalankan lagi hukum. Tentai dengan bertahap anak secara spontan. Para hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai tugas nadir wakaf. Nadirnya secara umum ganyan harus dilakukan perbuatan atau aktivitas dalam mengelola harta wakaf yang intinya harta wakafnya tetap terjaga, tidak terabaikan, harta wakafnya bisa berkembang, kemudian juga pura jangan baik dilakukan dengan sesuatu perubahan-perubahan yang ikam dalam agama terhadap harta wakaf. Kan hanya sama sekali. Nah, karena untuk perubahan-perubahan yang dibolehkan terhadap harta wakaf itu contoh untuk mengalih fungsi daripada harta wakaf yang hancur. Jadi antara yang prinsip yang bersifat prinsip harta wakaf yang hancur ke utak-atik di nadir, tapi nadirnya harus dijalankan aturan agama dan juga syarat-syarat yang ditetapkan di wakaf selama syaratnya juga hanya bertentangan dengan agama. Ini mencoba penyampaian lukuan yang kalau mencoba baju-baju tempat karena mungkin terlalu hantu bahkan yang intisar diri lebih dahulu belum keluar jemaah mina mencoba itu kan diskusi kemudian anak kadang-kadang boleh belum keluar jemaah lewat berdiskusi pada awal tehnikan dan bukan benar berkuan kembalikan kepada yang mulia Abi di Domani. Terima kasih kepada Ibu Haji yang telah menyampaikan makalahnya, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian saya catatkan dalam sesi yang kedua, yang panitia mik lucu, nawatnya 2 menit. Jadi langsung aja dalam pertanyaan. Langsung mereka menyanyi. Diatur
Umi nama. Oh. Cepat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum memuliakan gue itu beliau waktunya supaya mengapurkan itu yang maksud. Yang pertama mengenai dengan masalah tadi, tentu saja ini saya karena saya tadi betul-betul sesuai dengan apa gue yang empat. Ulun tuan tukang teh itu serika dalam jangka 1 tahun. Kemudian orang yang mengutangnya sudah juga 1 tahun. Sama siapakah berceritakan? Sama saya yang hutang atau sama si hutang? Itu satu. Yang kedua, masalah pemindahan zakat ada dalam kitab ini. Menyatakan dalam kitab pindah zakat 2 masalah yang bisa dasar semuanya nyanya hanjir. Sekarang ulun tuan tanya, pindah zakat tentu antara gampungnya sah. Ulun tuan mugang gampungnya, tapi long dua zakat di kampung sih. Bagaimana penjelasan? Kalau sah ya sah, kalau tidak ya tidak. Jawab yang tepat. Dengar. Itu yang kedua. Yang kedua menurut. Yang pertama dalam istilah zakat ada balad, ada mesir, ada karya. Juga dalam masalah Jumat, balad, mesir, karya. Apakah balad Jumat dengan balad zakat sama? Kalau sama ya alhamdulillah, kalau tidak jawab yang jelas. Yang keempat, jual beli zakat. Nyawa yang lebih kebiasaan zakat Islam. Ulun tuan anak belum pengen karena ustaz pegang mana aja pengen dalam masalah ini, kecuali dalam masalah ini. Maka long cok pengen dong belum fitrah pada ilmu yang kamu apakah sah atau tidak? Itu aja ada. Terima kasih atas jawaban gue. Puji orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.